Baik saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai saudara-saudara, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat tahun baru buat kalian semua dimanapun kalian berada. Selamat tahun baru yang sudah mensubscribe channel aku, atau yang belum juga ya, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan buat semua penonton, selamat tahun baru, kesehatan baru, dan rezeki yang baru. Kita kembali membahas tentang kasus Subang, saudara-saudara, Ibu Tuti dan Amelia. Di mana kali ini kita masih membahas keterangan dari Pak Edi, Purnawirawan Polisi, di mana ini menurut versi Pak Edi ya, Pak Edi Soekarno. Kejanggalan-kejanggalan menurut versi Pak Edi adalah Bapak Edi mengatakan, masalah perampokan mana, dirampok, diculik gitu kan. Sekarang kalau kita bicarakan perampok, namanya perampok itu masuk ke suatu tempat, ia bisa dengan cara apa, buat apa dia, pakai senjata api dia, apa golok, ya itu pun juga dia enggak melakukan. Kecuali ada orang yang tertangkap tangan, dia mengetahui perbuatan, bisa disikat, ada perlawanan, kalau enggak ada, kata Pak Purnawirawan, yaitu Pak Edi Soekarno ya. Terus keduanya, kalau kita bicara perampok, tidak ada yang namanya perampok sampai memandikan jasad, enggak ada, kata Pak Edi Soekarno. Nah, ini masuk akal saudara-saudara, dan ini saya juga setuju. Tidak ada yang namanya perampok memandikan jasad setelah dia membunuh atau merampok rumah tersebut dan membunuh yang ada di rumah tersebut. Perampok pasti tidak kepikiran ya untuk memandikan jasad tersebut. Ya kalau merampok ya merampok saja gitu ya. Kalau misalnya ketahuan ya dibunuh, ya udah pasti dia lari. Seperti yang biasa kita dengar dan kita lihat juga. Nah, lalu dia lanjut mengatakan, yaitu Pak Edi Soekarno, yaitu Purnawirawan Polisi, otomatis dari sana juga terlihat, terukur oleh kita. Maksudnya terukur oleh kita, terlihat otomatis di sana arahnya ke yang memandikan jasad tersebut ya saudara-saudara. Sehingga Bapak itu mengatakan otomatis dari sana juga terlihat dan terukur oleh kita. Itu kan masa ada pelaku mandiin mayat, kata Pak Edi Soekarno. Nah, itu memang gimana ya saudara-saudara, saya juga setuju ya. Karena kalau memang merampok ya dia ngerampok aja, tidak sampai acara mandiin mayat, tidak meninggalkan barang-barang berharga dan uang di rumah juga. Yang sempat kita dengar ramai dibicarakan bahwa uang 30 juta kalau nggak salah ya, uang 30 juta, dan uang tersebut juga tidak hilang. Nah, lalu saya juga mendengar dan melihat ya, di mana Bang Heri Susanto mengatakan sesuatu ke Pak Edi, Purnawirawan Polisi tersebut. Mengatakan, Pak, kalau boleh tanya nih, naluri Bapak sebagai seorang polisi dan waktu itu, kalau tidak salah di Intel Bapak juga pernah ya? Lalu Pak Edi mengatakan, iya, saya juga pernah di Intel waktu di Polri ya. Waktu itu pernah ungkap, memang itu juga kasus keluarga juga. Nah, lalu Bang Heri kembali tanyakan saudara-saudara, terkait ini kan sekarang Yosep, Danu, Mimin, Arigi, dan Abi sudah ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus Subang ini Pak. Kalaupun memang saat ini hanya Pak Yosep dan Danu yang ditahan, nah bagaimana nih dikaitkan dengan naluri dan insting Bapak sebagai seorang polisi yang saat itu bertugas di Polsek Jalan Cagak? Apakah memang menurut Bapak ini dikaitkan dengan obrolan yang tadi? Lalu Pak Edi menjawab, kebetulan ya, itulah karena saya sudah dibilang saya tadi, saya cinta terhadap tugas kepolisian di bidang reserse lah. Meskipun saya di SPK atau di Sabara, tetap aja bisa satu. Waktu kemarin juga saya bukan bicara kita Polsek Jalan Cagaknya, tapi kita polisi Pak, bicaranya polisi ini Indonesia.
Jadi kan dengan adanya keterlambatan kasus ini pengungkapannya, sebenarnya saya merasa prihatin. Dari awal juga saya sudah bilang ke rekan-rekan, kita ada 1 hari, 2 hari, baru ada anjing pelacak. Iya. Jadi saudara-saudara, yang saya tangkap dari maksud Bapak ini, karena atas keterlambatannya pengungkapan kasus ini, Bapak ini pun prihatin dan dia gimana ya, mungkin ada pengaruh jabatan gitu ya, dugaan ada pengaruh jabatan sehingga Bapak ini tidak bisa, ya tahulah ya, yang namanya jabatan ini sangat mempengaruhi sekali di Indonesia, saudara-saudara. Ya mungkin dugaan Bapak ini pengaruh dari jabatan tersebut, saudara-saudara. Sehingga Bapak ini juga prihatin atas keterlambatan kasus pengungkapan kasus ini. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita di kasus Subang. Terima kasih buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah singgah ke channel ini, sudah selalu stay di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.